Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita bisa menyempatkan untuk berdoa. Dan pada bagian kali ini saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan perbaiki sholat kita dengan memperbaiki saf. Memperbaiki saf ini juga termasuk bagian penting dari sholat, supaya sholat berjamaah yang sering kita lakukan ini semakin sempurna nilai jamaahnya. Itu salah satunya dengan memperhatikan perkara saf. Jadi jangan sampai ada saf itu yang kosong, tidak rapat, tidak rapi, karena dalam keutamaan sholat berjamaah itu salah satunya adalah memperhatikan saf sholat. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ini khusus untuk imam, anjuran untuk imam untuk selalu mengecek, mengontrol saf. Dan yang kedua ingin saya sampaikan adalah ketentuan saf secara umum. Jadi bagaimana cara mengatur saf jika ini laki-laki semua, jika perempuan semua, jika campur laki-laki dan perempuan, jika ada yang dewasa, yang remaja dan anak-anak, itu urutannya seperti apa. Ini putusan tarjih tahun 2018, putusan Munas ke-30 di Makassar. Jadi waktu putusan tarjih ke-30 di Makassar membahas tentang sholat berjamaah. Salah satu poinnya tentang saf. Di sini disebutkan bahwa seorang imam sholat siapapun, sebelum memimpin sholat, hendaklah si imam itu menghadap kepada jamaah. Jadi imam itu jangan cuma berdiri saja langsung menghadap ke arah kiblat, tapi menghadap dulu ke arah jamaah. Menghadap itu bukan cuma sekedar nengok melirik, tapi betul-betul berdirinya itu menghadap ke jamaah. Jadi berpaling dulu. Untuk apa menghadap jamaah? Tadi untuk memastikan apakah safnya itu sudah lurus atau belum. Jadi jangan sampai imam itu asal masuk berdiri langsung takbir, tak tengok kanan kiri, tidak mau peduli safnya itu sudah rapat atau belum, lurus apa bengkok. Jadi itu tanggung jawab imam. Ya seperti seorang driver, supir bus, ketika bawa rombongan, lalu istirahat, ketika mau jalan, itu si driver itu harus memastikan penumpang ini sudah siap semua belum, sudah masuk semua belum. Kalau belum, ya jangan berangkat. Kalau sudah, baru berangkat. Jadi supir itu harus memperhatikannya sampai ada makmumnya tertinggal atau belum siap untuk berangkat atau sudah berangkat. Ini didasarkan kepada hadis Nabi riwayat
Hadis ini bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu alaina biwajhihi qabla ayyukabbira. Jadi Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, beliau memberikan kesaksian atau informasi bahwa Rasulullah SAW itu, beliau qabla ayyukabbira, sebelum takbir, beliau itu menghadap dulu kepada kami. Di Anas sebagai makmum berikan kesaksian dulu waktu Rasulullah mau sholat, itu memimpin sholat, beliau itu ya, yukbil itu menghadap kepada kami qabla ayyukabir, sebelum beliau takbir itu menghadap. Jadi betul-betul menghadap, bukan nengok dan lurus mulut, tapi benar-benar memastikan. Bukti lurus badan seluruhnya bukan hanya cuma sekedar melirik, itu karena pada kalimat biwajhihi, yukbilu alaina biwajhihi, bahwa beliau Nabi menghadap kepada kami biwajhihi, dengan wajahnya. Jadi benar-benar memang langsung. Nah, inilah yang seyogianya dilakukan oleh para imam. Jadi memastikan dulu, lalu kemudian fayaqul, lalu Nabi berkata sebelum takbir ini, qabla ayyukabiro tarasu wa'tadilu. Yang ini mungkin sebagian sering kita dengar, jadi si imam mengucapkan tarasu wa'tadilu. Apa artinya tarasu? Rapatkan, kemudian luruskan. Tarasu wa'tadilu, rapatkan, luruskan. Ada lagi hadis lain yang maknanya sama. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah." Disawwu, rapatkan, sufufakum, saf-saf kalian. Jadi saf itu suruh rapat dulu sebelum sholat. Kenapa disuruh rapat? Karena fa inna taswiyata sufuf, dengan rapatnya saf itu, min tamamis shalah, itu bagian dari tamam. Tamam itu kesempurnaan sholat. Di sini makna sempurna ini bukan ingin mengatakan sholatnya tidak sah. Ibu kosapnya tadi gak rapat, sah apa enggak? Jadi bukan berbicara sah atau tidak. Sholatnya insya Allah sudah sah. Tapi tamam di sini, min tamam sholat itu menjadi sempurna. Jadi kalau nilai itu ya sempurna 100, bukan 80, bukan 85, tapi betul-betul sempurna 100 nilai. Inilah dua hadis yang ini, kedua ini hadis riwayat Bukhari Muslim yang menunjukkan bahwa memang para imam itu dianjurkan, diminta untuk memastikan dulu saf jamaah itu sudah lurus atau rapat. Nah, di sini ada dua hal Bapak Ibu jemaah sekalian yang perlu diperhatikan. Ada kata rapat, ada kata lurus. Nah, kalau rapat, apa yang harus rapat? Sebagian menjelaskan rapat itu kaki dengan kaki ditempelkan. Tetapi kalau dalam tarjih di sini bukan hanya kaki, yang rapat ini bahu. Jadi bahu dengan bahu. Jadi Bapak Ibu, bahu kita ukurannya kan beda-beda. Nah, maka berdiri itu ya, kalau rapat itu di sebelahan ya nempel. Jadi bukan kakinya. Ya kaki dengan bahu nempel semuanya bahu. Jadi ukuran berdiri orang itu ya seukuran tubuhnya itu, lebar tubuhnya. Jadi jangan sampai begini. Karena asumsinya yang rapat itu kaki, dan kakinya menjegal untuk menempelkan dengan yang lain. Nah, yang satunya nggak mau ditempeli, geser. Nah, si kaki ini geser lagi. Jadi akhirnya kaki yang menjegal melebar, tubuhnya cuma segini. Jadi kalau di
bahu ya otomatis lurus, berarti kaki di bawah pun seimbang, ukuran tubuh kita itu seimbang. Jadi bukan mengejar rapatnya kaki yang melebar untuk menempelkan dengan kaki orang lain, ya secukupnya saja. Nah, hal ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum wa hadu baina munaki." Luruskan saf-saf kalian, sejajarkanlah dengan bahu-bahu kalian. Di sini ada kalimat bahu. Jadi kita bisa maknai yang kita gabungkan lurus itu yang dimaksud rapat itu, yang rapat itu ya kakinya dan bahunya itu sama. Jadi jangan bahu dengan bahu rapat tapi kakinya menyempit di bawah. Atau jangan kakinya melebar begini dan bahu dengan bahunya jaraknya jauh, seukuran. Kemudian walayyinu fi aidi ikhwanikum wasaddul khalal fa inna syaitana yadkhulu fima bainakum bimanzilatil hadfi yakni awlada dhahri sighar. Jangan pula bersempit-sempit di samping saudaramu. Nah, di sini juga perhatikan ada kalimat rapatkanlah, tapi juga jangan sampai bersempit-sempit. Jadi karena akhirnya pada pengen rapat lalu kemudian bergerak menjadi sempit, itu juga. Jadi jangan bersempit-sempit. Jadi antara anjuran merapatkan dengan larangan jangan bersempit-sempit, nah ini juga harus disesuaikan. Jadi kalau begitu jangan terlalu rapat sehingga kita menjadi sulit untuk bergerak, tapi juga jangan sampai ya, bolong atau longgar. Wasaddul khalal, dan penuhilah tempat-tempat yang kosong. Nah, tempat yang kosong itu maknanya jangan sampai kalau untuk satu lot satu orang itu jangan sampai kosong sama sekali. Jadi kalau ada yang kosong, ada yang bolong. Fa inna syaitana yadkhulu fima bainakum bimanzilatil hadfi yakni awlada dhahri sighar. Karena kalau ada tempat yang bolong, tempat yang kosong, syaitan akan masuk di antara kalian. Jadi setan akan masuk di antara kalian. Bolongnya itu sebagaimana ya, besarnya halnya anak kambing. Jadi kalau ada anak kambing, kira-kira bisa masuk ke dalam barisan-barisan kita, itu berarti itu bolongnya terlalu lebar, itu nggak rapat namanya. Kan kalau orang sholat rapat, itu anak kambing kan nggak bisa masuk, andai kata mau masuk. Sampai di sini digambarkan bolong itu jangan sampai terlalu luas sehingga digambarkan anak kambing itu bisa masuk. Berarti kalau anak kambing bisa masuk itu tandanya saf itu belum rapat, jadi harus rapat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Yang berikutnya, An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atimus safil awwal thumma alladhi yali fa in kana nafsun falyakun fi safil muakhkhar. Jadi dalam memenuhi saf itu, pertama atimus safal awwal, penuhi dulu saf yang pertama. Sehingga di sini yang berperan adalah imam. Kalau melihat di pojok kanan, pojok kiri ada yang belum penuh, kalau sudah ada yang baris di shop yang kedua, itu imam yang menegur. Mas masuk. Ini ada yang masih kosong. Jadi jangan dibiarkan shop yang depan itu ada yang kosong. Kalau yang atimus shofal awal itu sudah terpenuhi, kalau shop 1 yang
pertama sudah penuh, baru kemudian tumal ladzi yalihi, kemudian saf yang berikutnya, demikian seterusnya. Nah, sebagaimana bapak-bapak ibu yang menjadi makmum pun ya, jangan asal kepengen sendiri langsung pilih di saf yang kedua, padahal melihat atau di depan itu masih ada saf yang kosong. Fa'in kana naqsun falyakun fi shafil mu'akhkhar. Jadi kalau sudah tidak cukup di saf yang pertama, barulah menyusun saf yang mu'akhkhar yang berikutnya. Kemudian beberapa hadis tadi yang menyebutkan bahwa imam itu diperintahkan untuk mengingatkan makmum dengan kalimat tarasu wa'tadilu atau sawu sufufakum baina tasbiyatas subuh min tamamis shalah. Ya, ini hadisnya cukup banyak, ada sekitar 8 hadis yang menjelaskan kalimat-kalimat itu. Tadi ada yang dengan menggunakan min tamamis shalah, ada yang menggunakan redaksinya min iqamatis shalah. Dan banyak lagi redaksi-redaksi yang berbeda tetapi maknanya adalah sama. Ada yang istawu wala tahtarifu fatakhallafa qulubukum. Jadi luruskan, rapatkan, dan jangan sampai berselisih hati kalian. Banyak ya kalimatnya. Nah, di dalam putusan tarjih disebutkan bahwa anjuran seorang imam kepada makmum hendaklah menggunakan kalimat yang bisa dipahami oleh makmum. Jadi ketika tadi imam mengingatkan makmum untuk lurus, untuk rapat itu, hendaklah imam itu mengingatkannya itu dengan kalimat yang mudah atau yang bisa dipahami oleh makmum. Misalkan gini, kalau imam membaca tarasu wa'tadilu, kan tidak semua makmum paham apa artinya itu. Apa itu maksudnya? Atau misalkan imam membaca kalimat sawu sufufakum baina tasbiyatas subuh min tamamis shalah, imam masih makmum mendengar kalimat itu kan tidak paham karena itu bahasa Arab. Apa maksudnya? Kalau ternyata si makmum tidak paham dengan kalimat tersebut, maka ucapkanlah dengan kalimat yang mudah untuk dipahami oleh makmum. Kalimat yang mudah itu yang bagaimana? Itu maksud dari kalimat itu adalah meminta untuk lurus. Berarti dengan langsung saja bahasa kita, Pak maju Pak, kurang. Tolong geser ini masih kosong, ini masih rapat. Yang di belakang maju. Nah, gitu saja. Itu yang lebih baik daripada si makmum juga menjawab kalimat yang sama-sama seremoni. Imam menjawab kalimat seremoni yang tidak paham makna, makmum juga sama. Jadi ketika imam baca tarasu wa'tadilu tasawu sufufakum baina tasbiyatas subuh min tamamis shalah, lalu makmum baca sami'na wa ata'na. Nah, itu apa arti sami'na wa ata'na? Sami'na itu kami mendengar, wa ata'na siap kami mengikuti perintahmu. Perintahnya imam apa? Suruh lurus, lah kok enggak lurus-lurus? Berarti kan enggak paham. Jadi kalau dibahasakan sederhana, monggo Bu rapat, gini, apa buatan rapat. Jadi kalau sami'na wa ata'na saja, tapi tidak diwujudkan dalam bentuk kita betul-betul merapatkan diri, meluruskan diri, berarti itu Bapak Ibu hanya membaca secara